Baik Pak, Uh, saya Denis, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proximity analysis uh, dari kota Yogyakarta. Yang berikut anggota kelompoknya, saya sendiri Denis, RPM 47, ada Zaira Salsabila, RPM 50, Muhammad Reza, RPM 53, Nabila Aprilia, RPM 55, Nasa Fitri, RPM 56, Hasan Bobi, RPM 57, Hilmi Gavin, RPM 65, dan ada ada Juma Maulana, Pak. Untuk table of contents-nya, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada metodologi, ada Euclidean, cost, kemudian ada path corridor, selanjutnya ada surface length, dan terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama untuk pendahuluan, analisis proximity adalah teknik analitik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara titik yang dipilih dan tetangganya. Analisa ini biasa digunakan dalam penentuan site atau lahan untuk keperluan strategi pemasaran dalam bisnis atau perdagangan. Data raster merupakan representasi permukaan bumi yang tersusun dari sel atau piksel sebagai satuan terkecilnya untuk menyimpan data keterangan secara implisit. Nah, data raster ini memiliki nilai di dalam setiap piksel dalam datanya yang dapat dimanfaatkan dalam analisis proximity. Manfaatnya ada 3, yaitu yang pertama, data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa, dan direpresentasikan. Yang kedua, penghematan waktu dan biaya. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Untuk pendahuluan, berikut adalah prinsip perhitungan jarak oleh proximity analysis. Kemudian untuk metodologi, lokasi kajian, kami menggunakan kota Yogyakarta sebagai lokasi kajiannya. Kemudian skema pekerjaannya adalah kami mendownload data SAP kota Yogyakarta, itu jalan dalam bentuk polyline, pemerintahan dalam bentuk poin, pendidikan dalam bentuk poin, dan bangunan dalam bentuk poligon. Dan Demnas kota Yogyakarta. Kemudian diproses di ArcGIS dan dilakukan analisa hasil. Untuk tools yang digunakan, ada dalam praktikum kali ini menggunakan tools raster yang dipresentasikan. Di dalam tools raster ini terdapat bermacam tools sebagai berikut. Oke, yang pertama untuk Euclidean distance. Euclidean distance ini digunakan untuk menghitung jarak ke sumber terdekat untuk setiap sel. Jarak ke sumber terdekat untuk setiap sel digambarkan dengan radius lingkaran dengan interval tertentu dari fitur. Tools ini hampir mirip dengan analisis buffer. Cara menjalankannya adalah melalui ArcToolbox, terus ke Spatial Analysis Tools, lalu ke Distance, lalu ke Euclidean Distance. Kemudian dimasukkan fitur point, pendidikan, fitur line jalan, dan fitur poligon bangunan untuk dianalisis menggunakan fungsi Euclidean Distance. Kemudian berikut adalah hasil dari Euclidean Distance ini. Jadi tools Euclidean Distance membantu untuk menghitung jarak ke sumber terdekat untuk setiap sel. Jarak perhitungan yang dihasilkan memiliki satuan meter yang merupakan hasil proyeksi data vektor yang digunakan. Nilai jarak ini diklasifikasikan dari data yang terendah hingga tertinggi. Dapat terlihat di mana warna kuning merepresentasikan warna terendah dan warna yang biru dan gradasi ke biru itu menunjukkan data yang tertinggi. Kemudian untuk Euclidean allocation, tools ini digunakan untuk memberikan setiap sel identifier dari sumber terdekat. Analisis ini menghasilkan warna yang menggambarkan identifier dari sumber terdekat dengan beberapa warna yang menjadi poligon yang direpresentasikan dengan hubungan antar titik. Cara menjalankannya adalah yang pertama menuju ArcToolbox, kemudian ke Spatial Analysis Tools, kemudian menuju ke Tools Distance, kemudian menuju ke Tools Euclidean Allocation. Kemudian masukkan fitur yang akan dianalisis, yaitu sama seperti analisis sebelumnya, yaitu pendidikan untuk poin, jalan untuk line, dan bangunan untuk poligon. Kemudian dilakukan analisis Euclidean Allocation. Hasilnya adalah sebagai berikut, di mana setiap warna ini merepresentasikan kelas fitur yang dimasukkan. Seperti contohnya pada fitur pendidikan itu terdapat 106 kelas. Terus Euclidean Distance ini memberi pewarnaan pada setiap lokasi, objek, atau fitur untuk memberikan setiap sel identifier dari sumber terdekat. Setiap pewarnaan ini memberikan identitas sumber terdekatnya yang mengacu pada FID atau Feature Identity. Kemudian untuk Euclidean Direction, tools ini digunakan untuk menghitung arah ke sumber terdekat untuk setiap sel. Analisis ini menghasilkan warna yang menggambarkan hasil pada sumber arah ke sumber terdekat pada setiap sel dengan memuat rentang arah seperti pada legenda. Untuk menuju ke
Euclidean Direction ini sama seperti sebelumnya itu ke Arc Toolbox, kemudian Spatial Analysis Tools, kemudian ke Tools Distance, kemudian Tools Euclidean Direction. Sama juga dengan sebelumnya, para fitur yang dimasukkan adalah fitur pendidikan untuk poin, fitur jalan untuk line, dan fitur bangunan untuk polygon. Kemudian dilakukan analisis Euclidean Direction. Berdasarkan hasil berikut adalah hasil Euclidean Direction. Terus Euclidean Direction ini membantu menghitung arah ke sumber terdekat untuk setiap sel. Arah ini memiliki besaran sudut seperti yang tercantum pada legenda berikut. Hasil nilai arah ini didasarkan pada arah kompas, yaitu 90 derajat ke timur, 180 derajat ke selatan, 270 derajat ke barat, dan 360 derajat ke utara. Dengan 0 dicadangkan untuk sel sumber. Kemudian ada cost distance. Cost distance ini digunakan untuk menghitung jarak ke sumber terdekat untuk setiap sel, meminimalkan biaya yang ditentukan dalam suatu permukaan biaya. Untuk menuju ke cost distance ini adalah dilakukan dengan melalui Spatial Analysis Tools, kemudian menuju Tools Distance, kemudian menuju Tools Cost Distance. Kemudian diisikan input feature start dan input cost raster yang memakai raster data slope Kota Yogyakarta. Dalam analisis ini kami menggunakan dua metode. Yang pertama adalah menggunakan metode titik start dan destinasi sebagai input feature-nya, dan yang kedua adalah memasukkan SHP pendidikan, jalan, dan bangunan untuk input feature-nya. Kemudian untuk titik start dan destination ini dilakukan pembuatan file geodatabase baru, kemudian diisikan dua kelas baru pada geodatabase tersebut, yaitu start dan destination. Kemudian dipilih atau didigitasi mana titik yang menjadi start, mana titik yang menjadi destinasi. Kemudian untuk cost distance, pada analisa informasi didapatkan bahwa cakupan jarak ke area pendidikan terdekat untuk meminimalisir resiko biaya. Indikator warna menggambarkan analisa biaya yang dikeluarkan dalam sebuah rencana pembangunan karena melihat dari segi kontur wilayah ketinggian. Jadi warna kuning merepresentasikan perkiraan biaya terendah, dan warna biru merepresentasikan perkiraan biaya tertinggi. Berikut adalah cost distance untuk line, jalan, kemudian ini adalah untuk cost distance bangunan. Kemudian untuk cost allocation. Jadi cost allocation ini untuk melaksanakan cost allocation sama seperti sebelumnya, itu menuju Spatial Analysis Tools, kemudian menuju Tools Distance, kemudian menuju Tools Cost Allocation. Di sini diisikan input feature start dan input cost raster memakai raster data slope Kota Yogyakarta. Sama seperti sebelumnya juga, kami melakukan dua macam untuk cost allocation. Yang pertama menggunakan input feature start, dan yang pertama input feature-nya adalah start, yang kedua input feature-nya adalah SHP jalan, SHP pendidikan, dan SHP bangunan. Analisa ini berdasarkan input feature dari pendidikan, yaitu di mana menghasilkan 106 kelas warna, di mana 106 kelas warna ini merepresentasikan lokasi pengenal dengan sumber terdekat dengan meminimalkan biaya yang ditentukan berdasarkan dengan nilai yang terdapat pada hasil cost allocation. Berdasarkan analisa, kelas 7 memiliki nilai terendah yaitu 1021, dan kelas 52 memiliki nilai tertinggi yaitu 14.162. Berikut adalah cost allocation untuk jalan, dan ini adalah cost allocation untuk bangunan. Kemudian untuk cost backlink. Cost backlink ini dilakukan dengan menuju ke Spatial Analysis Tools, menuju Tools Distance, dan melakukan cost backlink. Kemudian diisikan input feature start dan input cost raster menggunakan raster data slopes Kota Yogyakarta. Berikut adalah hasil untuk jalan. Berikut adalah cost backlink untuk bangunan. Dan cost backlink ini merupakan fitur untuk identifikasi setiap sel tetangga yang berada di jalur paling murah dari sumber ke tujuan, meminimalkan biaya yang ditentukan dalam permukaan biaya. Analisa ini didasarkan pada layer cost backlink yang akan digunakan pada tool selanjutnya, yaitu COSPAD. Objek ID 1 memiliki nilai cost backlink terendah, yaitu 1, dan objek ID 4 memiliki nilai cost backlink tertinggi, yaitu 136.945. Kemudian untuk COSPAD, ini ada kesalahan dalam penulisan. Untuk melakukan COSPAD ini menuju ke Spatial Analysis Tools, kemudian menuju Tools Distance, kemudian menuju Tools COSPAD. Kemudian diisikan feature
destination, serta dimasukkan cost distance dan cost backlink pada parameter cost path yang telah diproses dengan menggunakan input feature-nya star. Kemudian cost path ini mengidentifikasi jalur biaya paling rendah dari sumber ke destinasi, meminimalkan biaya yang ditentukan dalam suatu permukaan biaya. Objek ID 50 memiliki nilai cost path rendah, yaitu 396,9384, dan objek ID 4 memiliki nilai cost path tertinggi, yaitu 6.218,881. Jadi fitur nomor 4 memiliki biaya terjauh ditempuh dari lokasi mulai perjalanan. Kemudian untuk path distance ini digunakan untuk menghitung jarak ke sumber terdekat untuk setiap sel, meminimalkan biaya horizontal yang ditentukan dalam suatu permukaan biaya, serta biaya berbasis permukaan dari jarak permukaan dan kesulitan perjalanan vertikal yang ditentukan oleh raster medan dan parameter biaya vertikal. Untuk melakukan analisis ini, menuju ke Art Toolbox, kemudian Spatial Analysis Tools, kemudian menuju Tools Distance, kemudian menuju Tools Path Distance, di mana input feature source data merupakan dimasukkan fitur yang diinginkan, yaitu poin pendidikan, jalan untuk polyline, dan bangunan untuk poligon. Pada input cost raster dimasukkan file reclassify DEM Kota Yogyakarta. Pada input surface raster dimasukkan file slope DEM Kota Yogyakarta. Kemudian berikut adalah hasil dari path distance, sama seperti sebelumnya. Warna kuning merepresentasikan nilai path distance terendah, dan warna biru merepresentasikan path distance tertinggi. Terdapat warna yang berbeda yang merupakan representasi dari perhitungan jalur terdekat dari sumber, sehingga merupakan jalur biaya paling rendah menuju tujuan dengan minimal biaya pada suatu permukaan biayanya. Kemudian untuk path distance allocations itu digunakan untuk memberikan setiap sel pengidentifikasi dari sumber terdekat, meminimalkan biaya horizontal yang ditentukan dalam suatu permukaan biaya, serta biaya berbasis permukaan jarak, permukaan, dan kesulitan perjalanan vertikal yang ditentukan oleh raster medan dan parameter biaya vertikal. Sama seperti sebelumnya, input feature yang dimasukkan adalah pendidikan untuk poin, kemudian jalan untuk polyline, kemudian bangunan untuk poligon. Pada input cost raster dimasukkan file reclassify DEM Kota Yogyakarta, dan pada input surface rasternya dimasukkan file slope DEM Kota Yogyakarta. Kemudian berikut adalah hasil dari path distance allocations untuk pendidikan dan bangunan. Kemudian selanjutnya ini adalah hasil untuk jalan. Terdapat warna yang berbeda terbagi dalam kelas yang merupakan representasi dari pengidentifikasi sel dari sumber terdekat. Didapatkan analisa minimal biaya horizontal yang ditentukan dalam suatu permukaan biaya, serta biaya berbasis permukaan, jarak permukaan, dan kesulitan perjalanan vertikal yang ditentukan oleh raster medan dan parameter biaya vertikal. Kemudian untuk path distance backlink, tools ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap sel tetangga yang berada di jalur paling murah dari sumber tujuan, dan dia juga meminimalkan biaya horizontal yang ditentukan dalam permukaan biaya, serta biaya berbasis permukaan, jarak permukaan, dan kesulitan perjalanan vertikal yang ditentukan oleh suatu medan parameter biaya raster dan vertikal. Sama seperti sebelumnya, input feature yang dimasukkan adalah pendidikan untuk poin, jalan untuk poligon, dan bangunan untuk jalan untuk polyline, dan bangunan untuk poligon. Input cost rasternya dimasukkan file DEM Kota Yogyakarta, dan surface rasternya adalah file path distance Kota Yogyakarta. Berikut adalah hasil dari path distance backlink. Perbedaan warna tersebut merupakan representasi dari identifikasi untuk setiap sel-sel terdekat yang berada di jalur paling murah dari sumber ke tujuan. Nilai dari jalur biaya yang rendah ke tujuan digunakan untuk meminimalkan biaya horizontal yang ditentukan dalam permukaan, serta kesulitan perjalanan vertikal. Semakin nilainya ke bawah, maka nilai jalur semakin tinggi. Kemudian untuk koridor, untuk melakukan koridor itu dapat menuju Art Toolbox, kemudian ke Spatial Analysis Tools, kemudian ke Tools Distance, dan ke Tools Koridor. Dan dimasukkan data cost distance dari dua feature. Dalam hal ini digunakan cost distance yang akan dianalisa, isikan parameter sebagai berikut. Kemudian dapat dilanjutkan. Input feature yang dimasukkan adalah cost distance yang untuk pemerintah dan cost distance untuk pendidikan. Koridor digunakan untuk menghitung jumlah biaya akumulatif untuk dua raster, jarak biaya masukan sel di bawah nilai ambang yang diberikan menentukan suatu area atau koridor antara sumber di mana kedua biaya diminimalkan. Secara visual hasil dari koridor sama seperti pada cost distance, namun dalam rentang nilai keduanya berbeda. Hal ini disebabkan koridor merupakan hasil dari akumulasi cost distance.
Untuk sarana pendidikan dan kantor pemerintahan, sama seperti sebelumnya, untuk warna yang kuning merepresentasikan nilai koridor yang terendah dan warna biru merepresentasikan nilai koridor yang tertinggi. Lokasi ini juga dapat dijadikan lokasi referensi untuk proses perencanaan pembangunan dengan memperhatikan dua komponen feature yang telah ditentukan. Dari hasil visualisasi dapat dilihat dengan meminimalkan dua feature cost distance, kita dapat menentukan hasil wilayah terbaik dengan biaya minimum untuk proses perencanaan. Kemudian untuk jalan arteri dan bangunan, dari visualisasi yang dilihat, dengan meminimalkan dua feature cost distance, kita dapat menentukan hasil wilayah terbaik dengan biaya minimum untuk proses perencanaan. Lokasi ini bisa dijadikan lokasi terbaik untuk perencanaan dengan memperhatikan dua komponen yang telah ditentukan. Dan ini hasil cost distance untuk jalan arteri dan kantor pemerintahan dan hubungan antara koridor jalan arteri dan sarana pendidikan. Kemudian ini adalah hasil koridor untuk jalan arteri dan kantor pemerintahan serta koridor jalan arteri dan sarana pendidikan. Kemudian untuk surface length itu digunakan untuk menghitung panjang fitur garis di seluruh permukaan dengan memperhitungkan medan terrain. Dikarenakan ArcGIS tidak terdapat tools surface length, maka sesuai dengan fungsinya dapat digunakan tools intersect 3D line with surface yang memiliki fungsi menghitung perpotongan geometris, fitur garis 3 dimensi, dan satu atau beberapa permukaan untuk mengembalikan perpotongan sebagai fitur dan titik garis tersegmentasi, di mana dengan tools ini terdapat fungsi untuk menampilkan surface length. Kemudian untuk menuju ke tools ini, itu kita membuka Arc Toolbox, kemudian menuju ke Spatial Analysis Tools, kemudian menuju ke 3D Analysis Tools, dan menuju Functional Management, lalu dilanjutkan dengan Intersect 3D Line with Surface. Kemudian parameter yang diisikan adalah sebagai berikut. Padahal ini yang dianalisa itu adalah input features jalan. Kemudian untuk menampilkan hasil panjang dari surface length pada attribute table adalah sebagai berikut. Dibuka Arc Toolbox, kemudian menuju ke Spatial Analysis Tools, kemudian menuju ke 3D Analysis Tools, kemudian lanjut ke Functional Management, dan Add Surface Information. Kemudian dapat diisikan parameternya sebagai berikut. Itu untuk input feature kelasnya dimasukkan intersect 3D line, untuk input surface-nya menggunakan slope. Kemudian untuk surface length, surface length ini digunakan untuk menghitung panjang fitur garis di seluruh permukaan dengan memperhitungkan medan atau terrain-nya. Pada tabel di bawah terlihat semakin tinggi nilai surface length, maka menunjukkan panjang fitur garis pada permukaan yang juga semakin panjang dan umumnya berada di permukaan dengan medan yang cukup tinggi. Kemudian untuk kesimpulan, pertama itu yang untuk Euclidean. Kesimpulannya ada 3, itu yang pertama, tools Euclidean digunakan untuk menghitung jarak ke sumber terdekat. Euclidean distance digunakan untuk menghitung jarak ke sumber terdekat untuk setiap sel. Dan yang kedua, tools Euclidean allocation digunakan untuk memberikan setiap sel identifier dari sumber terdekat. Yang ketiga, tools Euclidean direction digunakan untuk menghitung arah ke sumber terdekat untuk setiap sel. Terus yang kedua, kesimpulan untuk cost, ada 5 kesimpulan. Yang pertama, pada pelaksanaan cost dilakukan 2 kali proses cost pada feature point, yaitu 1 proses dengan input titik predikan dan 1 proses dengan input start, yang nantinya pada input start dapat digunakan untuk proses cost path. Yang kedua, pada cost distance menilai cost berdasarkan cakupan jarak ke area pendidikan terdekat. Terlihat bahwa semakin tinggi nilai cost-nya, maka semakin berwarna ungu warna area yang dihasilkan. Cost allocation menghasilkan 106 kelas warna yang merepresentasikan area tersebut memiliki biaya terendah hanya bila dihubungkan pada titik yang terdapat pada area tersebut. Yang keempat, cost backlink menyatakan identifikasi sel tetangga yang berada di jalur paling murah di sumber. Didapati nilai tertinggi berada pada nilai 136.945. Nilai cost path mengidentifikasi jalur biaya terendah dari sumber ketujuan. Objek ID 50 memiliki nilai cost path terendah yaitu 393,9384 dan objek ID 4 memiliki nilai cost path tertinggi yaitu 6.218,881. Kemudian untuk kesimpulan path, ada 3 kesimpulan. Yang pertama, seluruh tools yang dilakukan umumnya berkaitan dengan jarak antar fitur pada suatu daerah dan juga biaya yang diperlukan untuk jarak tersebut ke path distance digunakan untuk menghitung jarak ke fasilitas pendidikan Kota Yogyakarta untuk setiap sel dan meminimalkan biaya horizontal yang
ditentukan dalam suatu permukaan biaya. Path distance allocation digunakan untuk memberikan setiap sel pengidentifikasi dari sumber terdekat, meminimalkan biaya horizontal yang ditentukan dalam suatu permukaan biaya. Yang ketiga, path distance backlink digunakan untuk mengidentifikasi untuk setiap sel terdekat yang berada di jalur paling murah. Kemudian kesimpulan untuk koridor dan surface, berdasarkan praktikum yang dilakukan, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Untuk koridor ada 4, yaitu yang pertama, tool koridor digunakan untuk menghitung jumlah biaya akumulatif perjalanan pulang pergi untuk 2 raster. Yang kedua, dilakukan analisa terhadap feature cost distance, point to point, line to point, dan line to polygon. Keseluruhan hasil menunjukkan nilai akumulatif paling minimum yang menggambarkan biaya untuk kedua feature yang berdekatan. Lokasi yang tervisualisasi berdekatan bisa dijadikan lokasi paling ideal untuk sebuah perencanaan pembangunan dengan memperhatikan aspek feature yang digunakan pada analisa. Dan untuk surface, tools ini digunakan untuk menghitung panjang fitur garis di seluruh permukaan dengan memperhitungkan medan atau terrain. Semakin tinggi nilai surface length, maka menunjukkan panjang fitur garis pada permukaan yang juga semakin panjang. Surface length terpanjang ini pada FID 427 dengan nilai sebesar 894,243 meter. Saran berdasarkan praktikum yang dilakukan, kami memiliki saran berikut, yaitu yang pertama, dilakukan studi literatur sebelum melakukan praktikum dan analisis data praktikum agar mengurangi tingkat kesalahan pada praktikum. Dan yang kedua, melaksanakan praktikum dengan lebih cermat, dikarenakan beberapa hasil tools akan digunakan pada analisa tools selanjutnya agar mengurangi kesalahan hasil data. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Mungkin apabila ada pertanyaan, bersilakan.